Memang ada 25 pinjol itu yang akan diberi sanksi oleh OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dipermudahkan oleh Allah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Yang saat ini mungkin yang masih takut, yang masih cemas, yang masih khawatir, ya, diteror DC, diancam DC, jangan digubris dulu, jangan direspon dulu, ya. Tetap fokus sama kegiatan pribadinya. Jangan sampai terganggu hanya karena gara-gara teroran DC. Oke, di sini saya ingin informasikan banyaknya pertanyaan, Bang, kabarnya pinjol akan bangkrut, ya. Ada beberapa pinjol yang akan diberi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di sini informasi yang kita dapat, ya, dari CNBC Indonesia. Kita coba bahas ini. Memang ada 25 pinjol itu yang akan diberi sanksi oleh OJK karena TWP 90 itu di atas 5% ya, atau tingkat wan prestasi. Karena dengan banyaknya masyarakat gagal bayar, ya, banyaknya masyarakat kreditnya macet, ada juga yang mungkin yang memang tidak membayar pinjol tersebut, ya. Ini bisa berdampak pinjol akan bangkrut, ya. Seperti yang tahun-tahun lalu, seperti kita ketahui aplikasi yang besar, ya, seperti Tunai Kita, nggak ada lagi aplikasi itu di Play Store, ya. Apa saja 25 pinjol ini kita juga tidak mengetahui, tapi di sini informasinya dari CNBC itu ada 2 yang disebutkannya. Oke, kita lihat informasinya seperti apa. 25 pinjol potensi kredit macet besar. OJK turun tangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK akan memberi sanksi terhadap 25 perusahaan peer-to-peer lending atau P2P lending atau layanan pinjaman online yang rasio kredit macetnya di atas batas toleransi, ya, di atas 5%. Dari data 102 platform yang terregistrasi di OJK, paling tidak sebanyak 25 memiliki tingkat wan prestasi atau TWP 90 di atas 5%. Beberapa di antaranya termasuk pemain besar di industri keuangan seperti Findaya dan Finmas. Menanggapi hal ini, juru bicara OJK Sarjito mengatakan OJK akan menindak beberapa penyedia layanan pinjol tersebut akan segera menurunkan level TWP-nya. Nah, ini dikarenakan banyak masyarakat yang sudah gagal bayar, ya. OJK akan langsung memberikan surat pembinaan dan meminta action plan dari P2P untuk segera menurunkan level TWP-nya, ungkap Sarjito kepada CNBC Indonesia pada Kamis 23/2023. Sarjito menambahkan P2P lending yang TWP-nya 5% tersebut menjadi perhatian OJK karena level itu menjadi angka psikologis di sektor keuangan. Sebagai perbandingan, NPL gross perbankan per Desember 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,44% dari 3% pada Desember 2021. Dengan kata lain, NPL ke-25 pinjol tersebut sudah lebih dari 2 kali lipat NPL rata-rata perbankan di Indonesia, ya. Ini terancam bangkrut, ya, kalau masyarakat masih juga gagal bayar di 25 pinjol ini, ya. Hal ini sejalan dengan pernyataan kepada eksekutif pengawas Farasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiunan merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiono pada kesempatan sebelumnya. Ia menyampaikan bagi perusahaan fintech P2P lending yang memiliki TWP 90 hari di atas 5%, pihaknya memberikan surat pembinaan dan meminta perusahaan terkait untuk mengajukan action plan berupa perbaikan pendanaan macet, ya. OJK memantau pelaksanaan action plan dengan ketat, ya. Jika kondisi lebih buruk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan lanjutan. Nah, ia menambahkan sebanyak 19 perusahaan fintech P2P lending masih memiliki ekuitas di bawah 2,5 miliar. Ini tidak sejalan dengan peraturan OJK PUJK nomor 10 tahun 2022 tentang layanan bersama berbasis teknologi informasi PUJK 10 2022, di mana untuk tahap ekuitas senilai 2,5 miliar harus terpenuhi pada 4 Juli 2023. Nah, lalu di sini yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman, bagaimana Bang jika pinjolnya sudah bangkrut? Apakah kita masih membayar? Ya nggak usah dibayar lagi kalau mereka udah bangkrut. Tentu mereka tidak melakukan penagihan lagi, ya. Adapun jika mereka sudah bangkrut, tidak ada di dalam daftar pinjol yang berizin OJK yang saat ini ada 102, ya. Ada yang menteror kalian, ada yang menghubungi kalian, itu bisa dipastikan
penipuan dari DC ya. Karena seperti yang tahun-tahun lalu seperti Pinjamindo, Tunai Kita, Cashwagon ya, itu kan udah tidak berizin lagi ya. Itu kan udah bangkrut, udah nggak muncul lagi pinjolnya sekarang. Itu ada juga yang masih seperti DC Pinjamindo kemarin udah bangkrut, masih juga menteror ke nasabah ya. Tentu mereka masih menyimpan nomor nasabah. Jadi yang seperti ini jangan ditanggapi jika memang benar pinjol tersebut tidak berizin lagi atau sudah dicabut izinnya atau sudah bangkrut ya. Jadi jangan direspon. Karena banyak sekali ya DC-DC akan memanfaatkan debitur ya. Ini kesempatannya ingin memanfaatkan debitur. Tentu mereka ya seperti biasa melakukan pengancaman, itu jangan digubris ya, diblok saja. Ya, karena pinjolnya udah bangkrut. Kalau misalnya memang benar bangkrut. Nah, jadi saat ini memang banyak masyarakat yang gagal bayar dikarenakan oleh DC-nya sendiri. Ya, mungkin di antara kalian ada yang berniat ingin bayar di pinjol tersebut, tetapi bentuk penagihan DC yang membuat kalian jadinya berubah niat ingin membayar karena mereka menghubungi daftar kontak ya. Masyarakat yang awalnya ingin membayar ya, tiba-tiba kedapatan pengancaman oleh DC dan benar mereka menghubungi daftar kontak dengan membuat kita malu, akhirnya masyarakat banyak nggak mau bayar ya. Ini banyak kesalahan dari DC pinjol itu sendiri. Jadi bangkrutnya perusahaan fintech peer-to-peer lending ya, itu kesalahan DC-nya sendiri. Mungkin beberapa pinjol atau perusahaan tidak mengetahui bagaimana kinerja DC tersebut ya, sehingga mereka ya atau mereka pura-pura nggak tahu atau gimana ya. Saya rasa sebagian ada yang nggak tahu bagaimana kinerja DC-nya, ada yang melanggar aturan berupa pengancaman ya. Jadi kalau semakin banyak masyarakat Indonesia yang seperti ini, yang tidak membayar pinjol, kedepannya seperti apa nanti itu satu persatu pinjol akan bangkrut ya. Lihat saja nanti kedepannya. Karena semakin banyak DC melakukan pelanggaran aturan, semakin banyak juga masyarakat tidak mau membayar. Kalau saya tidak akan bayar jika data saya dipermalukan di daftar kontak. Karena di sana sudah tidak sesuai perjanjian ya. Perjanjian pinjol OJK akan menjaga privasi debitur ya di dalam aplikasinya. Tidak akan menyebarluaskan datanya ke pihak ketiga atau dimanapun. Seperti itu biasanya rata-rata aplikasi ada seperti itu ya. Rata-rata itu. Nah, tetapi mereka melanggar aturan, ya kita juga melanggar aturan. Kita tidak akan bayar sesuai waktu yang sudah kita janjikan. Ya tidak ada salahnya. Mereka melanggar aturan, menyebar privasi kita ke daftar kontak, ya melibatkan kontak darurat, melibatkan daftar kontak, melibatkan di mana tempat kita kerja. Mereka sudah melanggar aturan, ya berupa pengancaman, berniat ingin memalukan, menghancurkan reputasi kita. Kalau saya nggak akan saya bayar. Jadi mereka melanggar aturan, kita juga melanggar aturan. Nah, jadi semakin banyak DC yang berkelakuan seperti ini, ya, semakin banyak masyarakat akan gagal bayar. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih buat kalian yang selalu mensupport channel RG Official. Saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.